Oke, puji Tuhan, kita masuk sesi 2 khusus berbicara tentang gangguan jiwa. Perlu kita memahami supaya kita bisa membedakan antara orang kerasukan setan dengan orang sakit jiwa. Senyum-senyumnya karena kerasukan setan, atau senyum-senyumnya karena memang gangguan mental. Nah, kita belajar. Sesi yang kedua ini penting buat kita. Oke, teman-teman, apa sih gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa itu adalah suatu gangguan terhadap fungsi bagian tertentu dari pikiran, ya, emosi, intelektual atau kehendak yang dapat dikenali. Sekarang ini alat-alat medis itu begitu canggih untuk bisa mendeteksi gejala-gejala itu, ya. Karena apa? Nanti saya akan paparkan data-data. Berapa banyak jumlah penduduk Indonesia, berapa banyak pasca COVID ini orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa. Ini penting. Jadi yang disebut gangguan jiwa itu ada fungsi bagian tertentu dari pikiran, kehendak, intelektual yang dapat dikenali. Oke, teman-teman, menurut data yang ada, data penyandang gangguan jiwa di Indonesia itu sangat besar ternyata pasca pandemik. Sekitar 250 juta. Ya, itu jumlah penduduk Indonesia. Itu 17% mengidap gangguan jiwa. 17%. Berarti berapa? Dari 250 juta, berarti yang kena gangguan jiwa itu berapa? Lihatin di situ ada. Ya ampun. 42.500.000. Wuh, banyak amat, Pak. Iya, banyak. Jangan-jangan di antara kita juga ada. Karena gangguan jiwa itu banyak, teman-teman. Ada 6 kategori. Tapi hari ini saya memaparkan cuma 3 kategori aja. Kalian tahu orang sakit jiwa mentalnya bermasalah, tapi fisiknya kuat, nggak pernah sakit, nggak pakai busana pun nggak masalah, nggak keroan. Tahu keroan? Nggak masuk angin. Makan makanan di tong sampah pun oke-oke aja. Jadi menurut data teman-teman, cukup besar, 42.500.000 orang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu banyak sekali kategorinya. Nah, ada 19 juta jiwa itu mengalami apa yang disebut gangguan mental emosional. Kadang nggak pakai baju, ketawa-ketawa, keluyuran di jalan-jalan, ada yang seperti itu. Ada yang mengurung diri, ya. Ini 57.000 jiwa pernah dipasung, dikurung. Nah, 3 jenis gangguan kejiwaan. Sebenarnya ada 6, tapi saya ambil sampelnya 3 jenis kategori ini untuk bisa kita mendeteksi apakah dia kerasukan setan atau benar-benar gangguan jiwa. Yang pertama, skizofrenia. Yang kedua, epilepsi. Pernah dengar ya? Epilepsi? Pernah dengar? Pernah ya? Pernah. Yang ketiga, multiple personality. Ini kategori-kategori orang yang mengalami gangguan, jiwanya mengalami gangguan. Berikutnya, apa itu? Skizofrenia, sejenis onde-onde? Enggak. Sejenis donat? Enggak. Tapi merupakan suatu kelainan di mana pikiran dan kepribadian seseorang terpecah. Grace, no. Grace, yang panggil di sana.
Dia lihat aja, matanya lihat sana tapi kosong, terpecah pikirannya, tidak konsentrasi. Grace, sudah makan belum? Jadi dia nggak bisa konsentrasi, terpecah pikirannya. Orang ngomong A, dia ngomong B, nggak nyambung. Makanya hati-hati ya, komunikasi itu penting. Lihat orang yang seperti ini, ketika kalian mengajak lawan bicara, dia itu konsen enggak? Kadangkala di gereja ada yang seperti itu. Ya, biasanya aser, hati-hati. Orang sudah tangannya dikasih tahu gini, dia ngobrol. Salam Bu, dia masih ngobrol aja. Makanya untuk jadi aser, yang diperlukan adalah fokus sama orang. Yang kedua, ramah sama orang. Ya, itu penting. Ini bukan tipe orang gila. Ya, jadi pikirannya terpecah, dia tidak konsentrasi. Adakah di antara teman-teman yang seperti itu? Berarti dia mengalami skizofrenia. Gejala-gejalanya kayak apa sih, Pak? Perhatikan di sini, banyak sekali gejalanya. Secara umum, yaitu mengalami perubahan dalam relasinya dengan dunia. Mengalami perubahan. Tadi diajak komunikasi nggak bisa, nggak pernah nyambung. Karena dia memikirkan hanya dunianya dia sendiri. Jadi masalah itu kayaknya dia sendiri yang tanggung. Dia seolah-olah punya masalah yang paling berat, hidupnya paling susah di dunia ini. Nah, ini gejala-gejalanya. Yang kedua, gejala umumnya adalah halu. Orang kalau mengalami skizofrenia, dia akan halu, berhalusinasi. Rambutku kok jelek ya, kok nggak seperti rambutmu, bagus, padahal sama-sama jeleknya. Pokoknya yang jelek-jelek dirinya gitu loh. Kakiku kok nggak menginjak di lantai ya, terbang ya ini ya. Lo ada, saya nangani orang yang model kayak gini teman-teman. Lihat TV nggak berani. Pokoknya bertemu dengan orang, dia menarik diri, nggak berani. Hati-hati jika di antara teman-teman ada gejala-gejala seperti ini, cepet-cepet harus ditangani. Orang halu itu teman-teman, orang pakai baju dipikir dia lihat itu telanjang, itu orang halu. Jadi macam-macam bentuknya halunya seseorang itu. Ih, bagus sekali tubuhmu. Loh, ada yang seperti itu. Yang berikutnya selalu berpikir bahwa fakta-fakta atau peristiwa dalam dunia sekitarnya memiliki makna atau tujuan khusus yang berkaitan dengan hidup sendiri. Hanya lihat ke dalam. Biasanya memulai dari mana? Orang seperti ini suka mengasihi diri sendiri. Hati-hati, diomongi orang, dipikirin terus, rambutmu lo jelek kali, ngaca, iya ya jelek ya, keriting ya aku ya, iya keriting. Akhirnya mengasihi diri sendiri, putus hubungan dengan dunia luar. Bahaya itu. Dia tinggal di lantai 17 di Hotel Shangri-La. Di bawah dipikir, ada kasur ya di bawah ya, di kasur. Aku mau terbang. Dipikir karena halu, orang halu seperti itu. Jadi sesuatu yang bukan fakta, bukan sesuatu yang ada, dia pikir ada gitu loh. Itu orang halu. Merasa adanya perasaan atau pikiran diganggu. Pikirannya terus diganggu. Dan muncul kecurigaan, ada orang baru. Siapa itu? Dia menarik diri, nggak mau takut sama orang.
Hanya kalau di sini ada yang tidak suka berteman, hati-hati. Kenapa demikian? Saya ngomong terus terang teman-teman. Dulu di sini ada yang seperti itu. Saya yang layani, bawa ke rumah sakit, ke RSAL, lalu di sana nggak bisa nangani, lalu kami bawa ke Menur. Hati-hati lo ya. Makanya hidup itu nikmati aja, enjoy. Jangan merasa paling menderita sendiri. Aku paling nggak diperhatikan. Pak Teguh ini pilih kasih loh, pilih kasih. Saya nggak pernah loh pilih kasih. Kalau kasih-kasih ya, jangan berpikir yang negatif. Orang banyak berpikir negatif, akhirnya mengalami skizofrenia. Terus apa lagi? Ini senang menyendiri, kekejangan pada waktu kambuh. Jadi yang namanya saraf-saraf otak itu bekerja luar biasa tegang. Teman-teman, orang gila itu di sini tidak peduli terhadap kebersihan loh. Masalah kebersihan. Terus menunjukkan pikiran atau kepribadian terpecah belah, sebentar marah, diam, mengamuk dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Itu gejala-gejala skizofrenia. Yang berikutnya, ini betul-betul ayan atau epilepsi. Tadi kita lihat ya dalam Injil tadi, Markus, Matius, itu ada orang yang ayan tapi pekerjaan kuasa kegelapan. Tapi ini memang betul-betul ayan, epilepsi. Siapa pernah lihat orang yang epilepsi, angkat tangan? Oke, ciri-cirinya orang kalau sudah terserang kumat apa? Mulutnya berbusa. Ya, ada, jangan disamakan ya, kalau ada pendeta yang khotbah lalu mulutnya berbusa-busa, itu bukan epilepsi loh ya. Ya, salah satunya mulutnya berbusa. Terus yang berikutnya apa? Kejang-kejang. Kejang-kejang. Ada yang seperti itu. Memang gejalanya. Terus apa lagi? Berbusa mulutnya, kejang-kejang, terus apa lagi? Apa? Mengerat ya itu ya. Sampai bunyi keretak gitu kan. Jangan disamakan ya. Kalau teman-teman kalian tidur malam hari lalu bunyi giginya keretak. Oh ayan temanku. Ternyata kakak kamarku ayan. Nggak sama ya. Loh, ada orang kalau tidur kayak gitu ya? Ada. Gejalanya kalau cuma satu itu bukan ayan atau epilepsi, enggak. Tapi kalau gejalanya sudah 3, sudah dipastikan. Ih, kakak kamarku rek, epilepsi. Apa kata dunia? Jadi teman-teman, seperti itu. Kalau memberikan pertolongan kepada orang yang bersangkutan itu harus dibuat miring, ya. Kenapa demikian? Supaya busanya tidak tertelan lagi. Itu berbahaya kalau cairan tertelan dalam keadaan ini tidak tertutup. Ya, katupnya ke jantung itu enggak tertutup. Itu bisa orang Jawa bilang kesedak ya. Ya, betul ya. Itu bisa mati. Makanya kalau ada orang seperti ini, jauhkan dari benda tajam, jauhkan dari air. Itu bahaya. Bisa mati itu. Ya. Karena dia tidak berdaya dengan dirinya sendiri. Itu epilepsi. Dan yang ketiga, multiple personality. Ini kepribadian ganda. Kalau pagi namanya siapa? Willy, Joko. Kalau malam namanya ada seperti itu. Itu merupakan gangguan jiwa juga. Namanya multiple personality.
ada orang yang punya pribadi ganda. Ya, suatu kelainan di mana pola perilaku atau kepribadian yang khas dari seorang individu berganti atau berubah. Ini kasus seperti ini ada di Bali. Jadi dia punya kepribadian inti, tetapi juga dia punya kepribadian alternatif namanya. Dan itu sedang bergumul. Misalnya, Pak, yang aku tahu dia itu pemalu loh. Dia anak pemalu aslinya. Tapi kenapa tiba-tiba dia menjadi anak yang garang, tiba-tiba dia menjadi anak yang berani menghadapi orang? Nah, ini namanya multiple personality. Ketika saya ke PTC, saat itu ada cowok-cowok kayak angkatan, cakep-cakep, ganteng-ganteng, betul ganteng. Ternyata pegangan terus. Yang satu jalannya begini. Tapi ketika duduk di situ, terus saya lihat aja, matanya juga lihat saya takut juga ternyata. Waduh, jangan-jangan naksir saya kan gitu kan. Terus dia ngobrol, terus suapan. Loh, saya pada saat lihat dia saling suap menyuap, baru saya tahu ternyata laki-laki itu salah satunya berperan sebagai seorang perempuan. Ini sudah termasuk multiple personality. Disuapi, agak kemayu-kemayu gitu loh. Saya geli lihat. Banyak cewek kok cari yang sejenis. Makanya kalau ada di antara teman-teman kemana-mana sama itu aja, pegangan tangan, tidur sama-sama itu aja, hati-hati. Hati-hati lo ya. Kenapa? Di sini sudah pernah pengalaman. Cewek semua. Perempuannya, maaf kata ya, pendek, kurus, tapi dia berperan sebagai laki-laki. Dia memacari berapa? Mahasiswa 4. Coba bayangkan, mandi sama-sama, tidur sama-sama, akhirnya ketahuan. Ngeri kali itu, bah. Ngeri. Hati-hati. Itu namanya multiple personality. Itu bukan sekedar jumlahnya 1. Yang namanya kepribadian alternatif itu bisa 9 bahkan lebih. Ada yang 16. Kepribadian alternatif. Itu ngeri, teman-teman. Kadang kepribadian intinya nggak berdaya untuk keluar dari hal-hal semacam itu, ya. Nah, gejala-gejalanya di sini: sakit kepala parah, mengalami nyeri pada tubuh, ya. Terus mengalami derealisasi, yakni perasaan bahwa lingkungan di sekitarnya asing atau tidak nyata. Ini termasuk juga halusinasi, ya. Terus suasana hati mudah berubah dan depresi, merasa tekanan, hidupnya berat dan lain sebagainya. Terus mengalami depersonalisasi, yakni merasa jiwanya terlepas dari raganya. Itu tadi, karena ada kepribadian apa? Kepribadian apa? Alternatif, ya. Terus berikutnya, mudah merasa gelisah hingga mengalami gangguan kecemasan. Makanya Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Orang yang mudah cemas, kalau dibiarkan hidupnya dikuasai dengan kecemasan, dia akan mengalami hal yang seperti ini. Multiple personality, ya. Terus disosiasi, yakni perasaan seakan terlepas dari tubuh dan dunia sekitarnya, ya. Terus mengalami distorsi waktu, ya. Susah tidur. Saya kalau tidur memang malam-malam, paling tidur 2 jam, 3 jam.
Ketika pelayanan di Papua nggak bisa menyesuaikan diri karena perbedaannya 2 jam di sini. Waduh, ketika masuk ke pedalaman betul-betul susah untuk beradaptasi. Ya. Tapi puji Tuhan, saya nggak sampai mengalami multiple personality. Ya. Terus gangguan tidur seperti sering mengalami mimpi. Hati-hati ya. Yang suka mimpi lalu mimpi diartikan gini-gini disangkut pautkan dengan hidupnya, hati-hati. Bahaya itu. Terus cenderung memiliki gangguan makan. Ya. Makanya kalau di sini makan pagi, siang, sore makanlah. Ya, jangan nggak makan ya. Jadi metabolismenya kalau nggak teratur akan menjadi nggak teratur juga. Nah, sama seperti ini. Halusinasi, timbul masalah pada kehidupan seksual, gairah seks menurun. Ya, seperti itu. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini lebih banyak prosentasinya yang ngalami adalah perempuan. Ya, hati-hati. Lalu penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi alkohol berlebihan. Minyak tanah diminum, ada yang seperti itu. Lem, tahu lem ya? Fly pak. Hati-hati, sarafmu rusak. Ya, obat nyamuk autan dicampur sama Sprite, sama Coca-Cola. Memang bisa kalian halusinasi, fly. Tapi ingat baik-baik, saraf otakmu akan rusak. Ya, obat-obatan yang tidak dikonsumsi sesuai dengan dosis itu akan merusak anggota-anggota tubuh, khususnya otak. Ya. Maka berhentilah yang suka konsumsi obat-obat kimia itu yang melebihi dosis, itu berbahaya sekali. Terus keinginan melukai diri, bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Ya. Jadi orang-orang yang saya layani yang gangguan jiwa itu keinginan untuk bunuh diri itu banyak sekali. Ingin mati. Karena memang yang sakit itu ternyata banyak yang berurusan dengan narkotika. Jadi konsumsi obat-obatan itu tidak terukur, akhirnya bermasalah. Ya. Terus ini tadi sudah saya sampaikan, 90% pengidapnya itu perempuan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana kita bisa membedakan antara kerasukan setan dengan gangguan jiwa? Dari berbagai gejala kerasukan setan dan gangguan jiwa, kita mendapati bahwa di dalamnya ada hal-hal yang sama, tetapi juga ada yang berbeda. Ya kan? Yang berikutnya, hal-hal yang sama inilah yang seringkali menimbulkan masalah dan kesulitan dalam usaha menyimpulkan saat kita mendiagnosa apakah itu betul-betul kerasukan setan, apakah itu betul-betul gangguan jiwa, apakah itu dua-duanya. Kasus dalam Markus tadi kan dua-duanya, gangguan jiwa dan kerasukan setan kan? Apakah dua-duanya? Makanya kita harus perlu tahu. Nah, dari persamaan-persamaan ini teman-teman, sebagai gejala umum baik kerasukan setan maupun sakit jiwa seperti itu, teman-teman bisa membaca sendiri. Ya, itu kesamaannya. Lah, orang bijak harus tahu perbedaan dari kesamaan yang ada. Ya,
kita identifikasi dan diferensiasi dari gangguan jiwa dan kerasukan. Perhatikan di sini. Nah, itu dia wajahnya. Orang kerasukan setan biasanya mengalami perubahan suara yang khas dan kontras, karena bukan pribadi yang bersangkutan, tapi oknum kuasa kegelapan yang masuk di dalam tubuh yang bersangkutan. Tapi gangguan jiwa nggak seperti itu, teman-teman. Tidak alami yang namanya perubahan suara. Ya enggak, tetap aslinya seperti itu. Tidak akan alami itu perubahan suara, sorotan mata. Kalau orang kerasukan tajamnya bukan main. Tapi orang gangguan jiwa enggak, kadang kosong. Terus mengalami perubahan pribadinya. Jadi yang ngontrol karena setan, maka yang mendominasi itu adalah setan yang bekerja dalam diri orang yang dirasuk. Tapi kalau orang gangguan jiwa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak dalam sekejap, ya, proses karena masalah-masalah begitu numpuk dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kalau kerasukan setan itu menunjukkan kemampuan clairvoyant. Jadi dia bisa tahu dari apa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, dia tahu orang ini seperti apa. Makanya kalau orang itu ahli nujum atau yang namanya meramal dari garis tangan, oh karaktermu gini, 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 sama. Itu cara kerja iblis. Ya, kalau gangguan jiwa tidak, ya, tidak ditemukan seperti ini, karena yang bermasalah adalah mentalnya, ya, otaknya bermasalah. Yang berikutnya, yang keempat, kekuatan atau tenaga seseorang yang kerasukan setan itu menjadi berlipat kali ganda, ya. Tapi kalau gangguan jiwa enggak, dia akan menurun. Kalau misalnya sedang memberontak, dia capek, menurun itu, bisa menjadi lemas. Tapi kalau orang kerasukan setan, oh enggak, kok rantai berapa seperti kisah dalam Markus pasal 5 tadi. Ya. Kalau nggak percaya nanti tangkap orang gila di pasar kembang, tangkap. Nanti kan meronta-ronta, sakit kan gitu. Ya. Terus yang kelima, tidak nampak tanda-tanda kesakitan walaupun dalam kondisi terluka. Oh enggak. Itu orang kerasukan. Ya. Karena yang mengendalikan adalah kuasa gelap. Tapi kalau orang gila, kalian cubit pun dia akan berteriak, aduh, karena gila. Yang keenam, menunjukkan respon perlawanan yang aktif, nggak mau didoakan dan lain sebagainya. Ya, tapi dalam diri orang gila bisa respon, bisa enggak, tergantung prosentasi kegilaannya itu berapa persen. Ya. Terus berikutnya, nah, itu dia. Kalau kerasukan setan, penanganan membutuhkan kuasa Allah, tidak melibatkan medis. Tapi kalau orang gangguan jiwa harus dirujuk ke rumah sakit, kendati pun kita membutuhkan kuasa Tuhan. Oke, sudah selesai. Kesimpulan, secara teoritis kita bisa memilah-milah perbedaan dan persamaan antara kerasukan setan dengan gangguan kejiwaan karena ciri-cirinya bisa diidentifikasi. Yang kedua, namun dalam kenyataannya kita akan diperhadapkan dengan banyak fenomena yang berbeda, yang asing, yang kompleks, yang tidak akan mungkin dipecahkan dengan data yang kita miliki. Di sini peranan Roh Kudus menjadi andalan kita, sehingga kita bisa mengidentifikasi objek yang bersangkutan. Kita membutuhkan Roh Kudus supaya mengaruniakan kemampuan membedakan ini roh dari mana, dari Tuhan atau bukan, ini pekerjaan setan atau bukan. Maka di sini Roh Kudus biarlah yang memimpin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.